di Indonesia. Peristiwa ini terjadi setelah Indonesia mengalami kemerdekaan, di mana para jenderal menjadi korban dari kekejian PKI. Konflik ini diawali dengan konflik PKI yang memiliki cita-cita mendirikan negara komunis, tetapi dihentikan oleh Angkatan Darat. Pada awal Agustus 1965, IR Soekarno mengalami sakit yang menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan. Tak disangka, momen ini dimanfaatkan DN Aidit, pimpinan PKI, untuk menjalankan rencananya mengubah negara Indonesia menjadi negara ideologi komunis. Pada 27 September, DN Aidit sedang melakukan pertemuan dengan Untung di kediaman Aidit. Ini kesepakatan kita untuk mengubah negara ini. Sudah lama sekali partai kita selalu didukung oleh Soekarno. Benar sekali, dasar Soekarno sialan. Harus kuakui, upaya mereka berhasil memojokkan kita. Namun, ini saatnya kita berhasil. Ingat, Jawa kita kunci. Target kita saat ini adalah Ahmad Yani, Mayor Jenderal Haryono, Mayor Jenderal Sutarto, Mayor Jenderal S. Parman, Brigjen Sutoyo, Jenderal Nasution, dan yang terakhir, Mayor Jenderal Panjaitan. Saya percaya pasukan kita akan membawakan hasil bagi mereka. Baik, pasukan yang saya siapkan sudah ada di lubang buaya, dan saya pastikan mereka sangat lihai. Akan kusiapkan pasukan dan kuperintahkan mereka mengeksekusi misi ini pada dini hari nanti, 1 Oktober ini. Siap. Mari kita keluar. Siap, Jenderal. Dengar, target kita 7 orang ini. Eksekusi misi ini dengan cepat sebelum pemerintah tahu rencana kita, dan saya akan bagi menjadi 7 kelompok. Siap, Jenderal. Siap. Mari. Pertama, para utusan PKI mendatangi kediaman Jenderal Nasution. Kala itu, ia sedang duduk di ruang tamu bersama istrinya. Aku mendengar banyak suara kendaraan di luar rumah. Cepat pergi dari sini, suamiku. Aku juga merasa demikian. Baiklah, akan kuperintahkan Tedian untuk berjaga-jaga. Keluar, Jenderal. Keadaan negara saat ini sedang genting. Anda diminta Presiden untuk menemuinya. Keluar! Suamiku, cepat lari. Lama sekali mereka. Benar, tembak ke saja lah. Mana mereka pergi? Di mana Nasution? Saya Nasutionnya. Bawa kemana saja, asal jangan sakit istriku. Tendean yang mengakui dirinya sebagai Nasution lalu dibawa ke lubang buaya. Para utusan PKI lalu mendatangi kediaman Ahmad Yani. Beliau yang sedang tidur dikagetkan dengan kedatangan mereka. Jenderal, keluar sekarang. Anda diminta bertemu Presiden. Apa? Pagi-pagi buta seperti ini? Baiklah, saya akan siap-siap dahulu. Izinkan saya untuk mandi. Tidak usah mandi, Jenderal. Sikap apa-apaan ini? Lancang sekali ya. Sekali lagi kalian berlaku seperti ini,
Saya akan. Jenderal Ahmad Yani tewas di kediamannya dan jenazahnya diseret ke dalam mobil untuk dibawa ke lubang buaya. Di tempat lain, utusan PKI mendatangi kediaman Brigjen Sutoyo. Permisi. Ada apa ini? Kenapa ramai sekali? Keadaan negara saat ini sedang genting. Beliau meminta Anda untuk segera menemuinya. Baik, kalau begitu, saya akan ganti baju terlebih dahulu. Tidak usah. Segera. Loh, bukannya lebih baik saya ganti baju dahulu? Ayo cepat. Baik, saya akan pergi saja. Sutoyo lalu dibawa ke lubang buaya dalam keadaan hidup. Di kediaman Maijen S. Parman. Ada apa ini? Permisi Pak, Anda diminta untuk menemui Presiden sekarang juga. Sebentar, izinkan saya untuk menelpon Jenderal Ahmad Yani. Kurang ajar apa-apaan ini? Tidak ada waktu, Presiden sudah menunggu. S. Parman lalu dibawa ke lubang buaya dalam keadaan hidup. Di kediaman Maijen Suprapto, ia sedang mendengarkan radio di teras. Selamat pagi Pak, Anda diminta untuk bertemu Presiden sekarang juga. Hah? Apa? Pagi-pagi buta seperti ini? Benar Pak, Anda dimohon untuk segera bergegas. Hahaha, apa kamu tidak salah dengar? Tidak Pak, itu perintah yang kami dapatkan dari Presiden langsung. Haha, baiklah. Saya akan berganti baju dahulu. Tidak usah Pak. Presiden sudah menunggu sekarang. Ayo cepat. Baik, saya bergegas. Suprapto lalu dibawa ke lubang buaya dalam keadaan hidup. Di kediaman Maijen Haryono. Permisi Pak, Bapak Presiden meminta kami untuk menjemput Anda sekarang juga. Kalau pagi-pagi seperti ini, saya tidak percaya. Kembali lagi saja besok pukul 8 pagi. Saya yakin Presiden tidak mungkin menyuruh kalian untuk menjemput saya. Ini peringatan yang terakhir. Cepat keluar. Saya tidak mau, besok saja. Haryono tewas di kediamannya dan jenazahnya dibawa ke lubang buaya. Setelah itu, para utusan PKI mendatangi kediaman Brigjen Panjaitan. Panjaitan yang baru saja pulang dari melaksanakan tugas dikagetkan dengan kedatangan banyak kendaraan ke rumah. Berhenti. Loh, ada apa ini? Presiden meminta Anda untuk menghadapnya sekarang juga. Cepat, gerak. Tunggu. Izinkan saya berdoa terlebih dahulu. Lama sekali kau ini. Pasti dia sedang mengulur waktu. Habisi saja dia. Panjaitan tewas tergeletak di terasnya saat ia sedang berdoa. Jenazahnya lalu dibawa ke lubang buaya. Ketujuh jenderal dibawa ke lubang buaya dengan 4 dalam keadaan hidup dan 3 dalam keadaan mati. 4 jenderal yang masih hidup lalu disiksa hingga tewas. Jenazah mereka lalu dikubur ke dalam lubang buaya.
Setelah itu, anak buah Untung mengambil alih kantor RRI dan memaksa staf di sana untuk menyiarkan pidato yang menyatakan bahwa ketujuh jenderal tadi berupaya untuk pengkhianatan terhadap presiden. Kami, mewakili Partai Komunis Indonesia, memberitakan bahwa Jenderal Nasution, Letnan Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo telah membentuk sebuah dewan jenderal yang akan melakukan pemberontakan kepada Presiden dan negara Indonesia. Segala pencegahan telah diupayakan oleh Angkatan Darat untuk melindungi segenap Indonesia dan Presiden Soekarno serta waktu Muhammad Hatta dari tindakan tercela yang akan mereka lakukan. Mendengar hal tersebut, Soeharto tidak langsung percaya dan mencoba menghubungi jenderal-jenderal tersebut, namun tidak bisa. Ia menduga bahwa sebenarnya para jenderal itu telah diculik ataupun sudah dibunuh oleh para PKI. Ia lalu mencoba menemui Presiden Soekarno di kediamannya. Selamat pagi, Pak. Seperti yang sudah kita dengar bahwa jenderal-jenderal kita sedang melakukan pemberontakan. Tapi menurut saya hal itu belum tentu benar. Oleh karena itu, izinkan saya melakukan investigasi lebih lanjut. Kamu sudah hubungi semua jenderal? Sudah, Pak, tapi mereka tidak ada yang bisa saya hubungi. Baiklah, lebih baik kita tunggu informasi yang lebih lanjut. Jangan pernah bertindak gegabah. Selesaikan masalah ini dengan hati-hati. Soeharto lalu meninggalkan kediaman Soekarno dengan perasaan tidak puas. Setelah itu, ia memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari tahu keberadaan para PKI dan jenderal-jenderal tersebut. Hingga pada akhirnya pada tanggal 4 Oktober, seorang polisi bernama Sukitman berhasil menemukan keberadaan mayat jenderal itu di lubang buaya. Pak, kami telah menemukan mayat tersebut. Di mana letaknya? Mayat tersebut telah dibuang di sumur kecil dan mayat tersebut telah kami angkat. Ayo, mari kita bergegas. Pada hari ini, tanggal 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita, ialah 6 jenderal dengan 1 perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September.